sistem reproduksi pria yaitu seperti pada gambar. Sistem reproduksi pada pria terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam terdiri dari yang pertama, testis atau buah zakar, yaitu menghasilkan sperma dan hormon pada pria. Yang kedua, epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Yang ketiga, ada vas deferens, yaitu berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Yang keempat, ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terdiri dari tiga. Yang pertama, kelenjar vesikula seminalis atau kantung mani. Berjumlah sepasang, menghasilkan nutrisi untuk sperma. Yang kedua, ada kelenjar prostat. Berjumlah satu, menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid, kolesterol, dan garam. Yang ketiga, kelenjar bulbouretra atau chopper. Berjumlah sepasang, menghasilkan getah basa. Sperma yang telah diberi nutrisi dan getah disebut semen. Yang kelima yaitu saluran ejakulasi, yaitu saluran pendek penghubung vas deferens dengan uretra. Yang keenam, uretra, yaitu saluran pengeluaran sperma dan urin menuju penis. Yang kedua, bagian luar. Bagian luar terdiri dari satu, skrotum, adalah kantung pembungkus testis yang melindungi testis. Yang kedua, penis, yaitu alat kopulasi sperma. Berikutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis. Tahap spermatogenesis yaitu seperti pada gambar. Berikutnya ada struktur sel sperma. Struktur sel sperma seperti pada gambar. Nomor 1 menunjukkan akrosom atau kepala, berfungsi untuk menembus mantel ovum. Yang kedua, ada nukleus, mengandung materi genetik haploid atau N. Yang bagian 3 terdiri dari leher, yaitu menghasilkan energi untuk pergerakan sel. Yang bagian 4, ekor, yaitu alat gerak sel sperma untuk berenang. Yang kelima, ada hormon kelamin pada pria. Yang pertama, ada follicle stimulating hormone atau FSH, yaitu berfungsi menstimulasi spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan hormon estrogen. Yang kedua, interstitial cell stimulating hormone atau ICSH, yaitu berfungsi menstimulasi sel Leydig menghasilkan testosteron. Yang ketiga, estrogen, berfungsi merangsang spermiasi. Yang keempat, testosteron atau androgen, yaitu berfungsi memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pria, mengatur spermatogenesis dan spermiasi. Berikutlah sistem reproduksi pria yang dapat saya sampaikan. Sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri atas mon pubis, labium mayora, klitoris, dan selaput darah. Mon pubis adalah tempat tumbuhnya rambut. Labium mayora adalah lapisan besar yang memiliki lapisan kecil untuk melindungi vagina, dan klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di dekat labium mayora. Serta selaput darah adalah pelindung vagina yang memiliki banyak pembuluh darah. Dan bagian 2 ada bagian dalam, yaitu ada ovarium yang menghasilkan ovum, dan yang kedua ada fimbriae yang menangkap ovum dari ovarium. Lalu yang ketiga adalah tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran dari fimbriae ke
uterus atau juga tempat bertemunya sel sperma dan ovum. Lalu di uterus terjadinya perkembangbiakan zigot. Setelah uterus ada cervix, adalah saluran antara uterus dan vagina. Lalu yang keenam ada vagina. Vagina berfungsi untuk masuknya sel sperma. Setelah itu ada proses gametogenesis. Pada gametogenesis terjadinya oogenesis. Oogenesis adalah proses terbentuknya ovum pada ovarium. Pada oogenesis dimulai pada tahap janin di dalam tubuh, lalu berhenti pada masa balita dan anak-anak. Lalu dimulai kembali pada masa pubertas dan sampai pada sebelum menopause. Lalu ada hormon wanita terbagi menjadi 4 macam. Ada FSH, LH, dan estrogen dan progesteron. FSH berfungsi mengatur perkembangan folikel primer sampai menjadi folikel graft, dan LH berfungsi mengubah folikel graft menjadi corpus luteum. Estrogen adalah berfungsi memunculkan ciri-ciri sekunder pada kelamin wanita. Lalu progesteron berfungsi mempertahankan endometrium pada wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Lalu ada pembentukan hormon. Pembentukan hormon terjadi juga memiliki 4 fase, yaitu fase menstruasi, biasanya terjadi 7 hari, dan pada fase menstruasi terjadinya peluruhan endometrium. Yang kedua ada fase praovulasi, terjadinya pembentukan hormon estrogen. Yang ketiga ada masa ovulasi, masa subur, yaitu pelepasan oosit sekunder menuju oviduk. Lalu yang keempat ada pasca ovulasi atau masa penebalan endometrium, estrogen, dan persiapan kehamilan oleh progesteron. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum sehingga membentuk zigot. Mekanisme fertilisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sperma bertemu dengan ovum dalam oviduk dan menembus mantel ovum. Yaitu A. Sperma mengenali ovum akibat senyawa fertilizin. B. Sperma dapat menembus corona radiata karena mempunyai enzim hyaluronidase. C. Sperma dapat menembus zona pellucida karena mempunyai enzim protease. Yang kedua, corona radiata mengubah ovum yang telah dibuahi agar tidak dapat dimasuki sperma lain. Yang ketiga, terjadi peleburan inti sperma dan ovum menjadi zigot. Kemungkinan jenis kelamin anak, ovum X dan sperma X akan menghasilkan jenis kelamin perempuan. Jika ovum X dan sperma Y akan menghasilkan jenis kelamin laki-laki. Jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan karena perbedaan kualitas sperma X dan kualitas sperma Y. Pertama, sperma X bergerak lambat namun dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Kedua, sperma Y bergerak cepat namun tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Kemungkinan jumlah anak yang dikandung. Kemungkinan pertama, tunggal. Satu ovum dibuahi satu sperma. Yang kedua, kembar identik atau monozigot, yaitu keterangannya satu ovum dibuah satu sperma lalu membelah menjadi 2.
Yang ketiga, kembar dizigot, yaitu dua ovum berbeda dibuahi dua sperma berbeda. Selanjutnya, embryogenesis adalah proses pembelahan zigot menjadi embrio, yaitu mekanisme selanjutnya mekanisme embryogenesis. Yang pertama, zigot menjadi morula, menjadi blastula, lalu menjadi gastrula, lalu terakhir menjadi embrio. Selanjutnya, implantasi adalah proses pelekatan zigot pada endometrium sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Implantasi dilakukan sel luar blastula yang membentuk membran kehamilan. Membran sakus petelinus dapat membentuk sel embrio dan pembuluh darah yang berfungsi mengangkut nutrisi. Membran korion dapat membentuk fili korion yang berfungsi penghubung pembuluh darah ibu dan embrio. Membran amnion berbentuk air ketuban, berfungsi melindungi embrio. Terakhir, allantois berbentuk tali pusar yang berfungsi sebagai transportasi zat. Baik, saya akan menjelaskan kehamilan dan kelahiran. Kehamilan atau gestasi adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Kehamilan terbagi menjadi ada 3 trimester. Trimester 1 yaitu 0 sampai 3 bulan berkembang terpusat pada organogenesis. Trimester 2 4 sampai 6 bulan dan sudah lengkap berkembang terpusat pada anggota badan. 3 trimester 3 7 sampai 9 bulan penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Selama masa kehamilan, oogenesis dihentikan dan plasenta produksi hormon yang pertama itu HCG. Fungsinya menstimulasi produksi hormogen estrogen dan progesteron ibu. 2 estrogen meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. 3 hormon GH meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Saya Siva Kurnia Putri dari kelas Biologi 5. Saya akan menjelaskan tentang teknologi pada sistem reproduksi. Teknologi pada sistem reproduksi antara lain 1. Kelahiran sesar. Kelahiran sesar merupakan kelahiran yang dilakukan dengan tindakan operasi. Dilakukan apabila kelahiran normal tidak dapat dilakukan. 2. Bayi tabung. Teknologi fertilisasi in vitro atau terjadi di luar rahim ibu dengan cara fertilisasi dilakukan di media kultur dan zigot yang telah membelah dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu dan ibu dapat menjalani kehamilan seperti biasa. 3. Keluarga berencana atau KB menggunakan berbagai macam cara untuk mengatur kehamilan. KB terbagi menjadi 3, yaitu 1. KB alami, contohnya sistem kalender subuh. 2. KB hormon, contohnya suntik KB, pil KB, dan vaginal. 3. KB kontrasepsi atau alat, contohnya kondom dan diafragma. 4. Sterilisasi. Sterilisasi merupakan kontrasepsi permanen yang menghambat saluran kelamin. Sterilisasi terbagi menjadi 2, yaitu vasektomi merupakan sterilisasi pada pria yang mengikat vas deferens. 2. Tubektomi merupakan sterilisasi pada wanita yang mengikat oviduct. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Chelsea Gusmira dari kelas Biologi 5 ingin menjelaskan tentang gangguan pada sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi antara lain yaitu yang pertama, infertilitas, ketidakmampuan menghasilkan gamet atau keturunan. Yang kedua yaitu impotensi, ketidakmampuan penis untuk melakukan ereksi karena faktor hormon, obat-obatan, rokok, dan alkohol. Yang ketiga yaitu kriptokordisme, gagalnya turun testis dari rongga perut ke skrotum sewaktu lahir. Yang keempat yaitu orkitis,
peradangan testis akibat mumps virus. Yang kelima yaitu epididymis, peradangan epididymis akibat chlamydia. Yang keenam yaitu prostatitis, peradangan kelenjar prostat akibat usia lanjut. Yang ketujuh yaitu premenstrual syndrome atau PMS, yaitu gangguan emosi, rasa sakit dan nyeri yang muncul akibat meningkatnya hormon kelamin. Yang kedelapan yaitu endometriosis, terdapatnya jaringan endometrium di luar uterus yang menyebabkan rasa nyeri sewaktu menstruasi. Yang kesembilan yaitu amenore, tidak terjadinya menstruasi dalam waktu yang lama. Penyakit menular seks atau STD adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.